mengeluarkan zakat tetap wajib bagi orang yang pada malam hari raya itu masih punya utang. Nah ini menurut qaul yang mu'tamad, qaul yang dipegang, tetap wajib bagi dia untuk menunaikan zakat fitrah. Tapi nanti beda lagi menurut pendapat ulama yang lain. Misalnya dalam kitab Al-Majmu'nya Imam An-Nawawi disebutkan kalau si pemilik utang nggak memperbolehkan, dalam artian harus bayar sekarang karena jatuh temponya pas malam takbir misalnya, maka tetap yang diwajibkan adalah bayar utang. Tapi andai kata si pemilik utang memperbolehkan dia membayar di kemudian hari, baru dia diperbolehkan untuk menunaikan zakat. Kalau pakai mazhab Syafi'i, mazhab kita yang ukuran 2,7 kilo sama dengan 3,5 liter. Adapun untuk mazhab Hanafi, karena dia ukurannya lebih besar ya Bapak Ibu, 3,8, maka cakupannya 5 liter. Semua imam tadi berpendapat pakai ya hadisnya untuk zakat fitrah, yaitu dengan 1 sok. Di hadis mah sama ya. 1 sok berapa? 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu berapa? Ya 4 cakupan tangan. Nah nanti perbedaannya di cakupan tangan ini. Jadi satu-satunya mazhab yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang yaitu mazhab Hanafi. Nah oleh karena itu ketika kita pengen pakai uang, gunakan dengan mazhab Hanafi, yaitu yang 3,8 kilo. Kalau diliterin kurang lebih 5 liter. Saya malam sama suami saya udah nyiapin. Ya kebetulan anaknya udah pada gede, jadi dia bayar zakat cuma berdua nih. Udah nyiapin 7 liter. Bapaknya ke musola, takbiran, saya ngangetin makanan. Habis ngangetin makanan saya tidur pules. Suami saya pulang juga tidur pules. Jadi sampai pulang sholat id itu beras masih ada. Nah gimana kayak gitu? Nah kalau kayak gitu terhukumi kodok. Nah maka seketika itu juga wajib dibayarkan. Nih Bapak Ibu gak usah takut, udah cari aja orang miskin, kasih langsung tuh. Nah tinggal nanti niatnya ditambahin kodok an-nawaitu an-nuhrija zakat al-fitri. Kalau untuk diri sendiri an-nafsi doang. Kalau untuk keluarga an-nafsi wa aman tazamuni nafaqatuhum ya fardon. Nah ditambah kodoan lillahi ta'ala. Nah itu sah. Lanjutkan kembali masih pembahasan tentang zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wa tajibul fitrati, kemudian wajib mengeluarkan zakat fitrah alaman atas orang maro yang telah lewat, aman dari orang zukiro yang telah disampaikan kemarin yang sudah kita bahas ya, khususnya untuk kaum laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Infabula, jika kelebihan, maksudnya jika dia memiliki kelebihan harta, ankutin dari makanan pokok, mumawanin yang mana menjadi stok atau menjadi persediaan lahu baginya, talzamuhu yang mana wajib baginya, mu'natuhu persediaannya tersebut, min nafsihi dari dirinya sendiri, wa ghairihi dan orang lain, ataupun orang yang ditanggung, yauma idin pada hari raya id, walailatahu dan juga malamnya.
Yang wajib menunaikan zakat fitrah yaitu orang yang pada malam takbir, ya, pada malam hari raya dia memiliki persediaan stok yang melebihi dari kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya. Wa'an malbasin, dan juga kelebihan pakaian. Wa maskanin, dan juga tempat tinggal. Wa khodimin, dan juga pembantu. Yahtaju, yang mana butuh ilaihima, kepada keduanya. Wa oleh dia, maksudnya oleh orang yang wajib padanya mengeluarkan zakat. Dalam artian pokoknya normal. Andai kata dia hidup, ya dia punya tempat tinggal, rumah ya, walaupun itu ngontrak misalnya. Terus kemudian pakaian juga ada. Terus kemudian makanannya itu cukup untuk sehari ketika dia berhari raya. Kalau kita pakai ukuran yang gampang, kemarin saya contohin misalnya 50.000 lah gampangnya gitu ya. 50.000 udah bisa buat makan sehari misalnya. Kalau seandainya bapak ibu anak 2 misalnya gitu ya. Nah maka orang yang punya duit kurang dari 50.000 di malam hari raya, maka sebetulnya dia tidak wajib zakat fitrah ya. Tapi jarang lah kalau sampai segitu banget, parah berarti ya. Au mumawanuhu, ataupun orang yang ditanggung, maksudnya termasuk anak istrinya ya. Kalau seorang istri yang dia suaminya udah nggak ada, ya berarti anaknya. Kalau anaknya pun masih menjadi tanggungan. Kalau anaknya sudah bekerja, maka sudah tidak menjadi tanggungan ya. Nah kelebihannya ini wa andainin, termasuk dari pembayaran hutang. Alal mu'tamadi, menurut qaul yang mu'tamad, qaul yang dipegang. Khilafan, berbeda pendapat, lil majmu'i, dalam kitab al majmu'. Walau mu'ajilan, walaupun hutangnya itu segera atau tempo. Wa in rodiya, dan jika redo sahibuhu, orang yang memilikinya, maksudnya orang yang memberikan hutang, bitakhiri, dengan pengakhirannya atau dengan penundaannya. Ma akan apa-apa, yukhrijuhu, yang dikeluarkannya, fiha, padanya, ay maksudnya al-fitrati, yaitu pada zakat fitrah. Ini ada qaul mengeluarkan zakat tetap wajib bagi orang yang pada malam hari raya itu masih punya utang ya. Misalnya dia punya duit 100.000, tapi dia punya utang di malam hari raya 500.000. Kan itu kalau dibayarin untuk utang kan habis ya Bapak Ibu ya. Nah ini menurut qaul yang mu'tamad, qaul yang dipegang, tetap wajib bagi dia untuk menunaikan zakat fitrah ya. Ini kalau jumlahnya kecil. Kalau yang besar ya mohon maaf ya, kalau pebisnis ya, kan kadang-kadang utangnya itu bukan ratusan ribu Bapak Ibu ya, jutaan ya. Kalau duitnya masih dipegang, tetap orang itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi nanti beda lagi menurut pendapat ulama yang lain. Tadi disampaikan misalnya dalam kitab Al-Majmu'-nya Imam An-Nawawi disebutkan kalau si pemilik utang nggak memperbolehkan, dalam artian harus bayar sekarang karena jatuh temponya pas malam takbir misalnya, maka tetap yang diwajibkan adalah bayar utang. Tapi andai kata si pemilik utang memperbolehkan dia membayar di kemudian hari, baru dia diperbolehkan untuk menunaikan zakat gitu ya. Tapi kalau menurut qaul yang mu'tamad, maksudnya qaul yang dipegang, yang dikukuhkan, yang dikuatkan dalam mazhab Syafi'i, tetap harus bayar zakat fitrah dulu daripada bayar utang gitu ya. Wahia, adapun dia, ai maksudnya zakatul fitri, yaitu besarnya zakat fitrah, so'un, yaitu 1 so'. Berapa tuh 1 so'? Wahua, adapun 1 so' itu arba'atu amdadin, adalah 4 mud.
Wal muddu dan adapun satu mud itu ritlun wasulusun, 1/3 ritel. Ini ritel bukannya liter ya Bapak Ibu, beda ya. Kalau liter itu pakai L, kalau ini pakai ro, ritel. Ukuran Irak. Ya, kalau Bapak Ibu suka ke pasar induk ada kayak tusukan beras ya. Nah, jadi buat ngiduk beras tapi ada pegangannya, bentuknya kayak literan gitu. Nah, itu namanya ritel. Wa qaddarahu dan memperkirakannya jama'atun sekelompok ulama bihufnatin dengan genggaman, bikafaini dengan 2 cakupan tangan, mu'tadilaini yang mana keduanya berukuran sedang, an kulli wahidin dari setiap 1 mud. Ini biar paham dulu ya. Ukuran zakat itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Nah 1 mud itu 1 cakupan tangan. Ya, 2 genggaman ini 1 cakupan. Dengan tangan orang yang standar. Maksudnya nggak kecil, kayak saya ini kecil tangannya Bapak Ibu ya. Nggak juga yang orangnya gede. Jadi cakupan orang yang standar. 4 kali cakupan gini. 1, 2, 3, 4. Nah itu ukuran 1 sok. Itulah yang kemudian menjadi khilafiyah ulama. Nah 1 mud itu kalau pakai literan kita Indonesia kurang lebih 0,8 liter atau kurang lebih 750 gram lah. Jadi sebelum dikonversi, sebelum diubah menjadi liter ya, itu ukuran standarnya 1 sok. Ingat-ingat ya. Kalau pakai standar madzhab Maliki misalnya, itu ukurannya cuma 2,6. Bahkan ada satu pendapat mengatakan 2,5 kilo. Kalau dikonversi atau diubah menjadi kilo ya. Bukan liter ya, kilo. 2,5 kalau pakai madzhab Maliki. Kalau pakai madzhab Syafi'i, madzhab kita dengan madzhab Hambali itu 2,75 kilogram. Kalau madzhabnya Hanafi, nah ini paling besar, yaitu 3,8 kilogram ya. Jadi kalau misalnya secara ukuran madzhab Maliki paling kecil 2,5, dalam satu riwayat 2,6. Sementara madzhab Syafi'i, madzhab kita dengan madzhab Hambali pertengahan ya 2,7. Sedangkan yang paling besar adalah pakai madzhab Hanafi yaitu 3,8. Nah, nanti ini otomatis beda juga ketika dikonversi, diubah menjadi liter. Kalau madzhab Maliki yang 2,5 atau 2,6 kilo sebetulnya nggak nyampe 3,5 liter. Ya paling 3,3 lah. Ya nggak nyampe 3,5 liter. Begitu pula yang kita nih yang Syafi'i paling 3,4. Cuman hitungan orang biar gampang karena nggak ada di warung gitu ya yang jual koma-komaan kan. Makanya untuk memudahkan kita diberikan fatwa sama ulama madzhab Syafi'i yang ukuran 2,7 kilo sama dengan 3,5 liter. Adapun untuk madzhab Hanafi karena dia ukurannya lebih besar ya Bapak Ibu 3,8, maka cakupannya lebih besar pula secara liter ya, totalnya yaitu sampai 5 liter ya. Jadi 3,8 kilo kalau diubah ke liter menjadi 5 liter. Tapi kalau ditanya kenapa bisa beda-beda, apakah ukurannya beda dari awal? Enggak. Semua imam tadi berpendapat pakai ya hadisnya untuk zakat fitrah yaitu dengan 1 sok. Di hadis mah sama ya. 1 sok berapa? 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu berapa? Ya 4 cakupan tangan. Nah nanti perbedaannya di cakupan tangan ini. Ya berhubung Imam Hanafi itu orang Baghdad, orang Irak. Orang Baghdad itu lebih gede Bapak Ibu. Jadi ini ada latar belakang fisik ya. Orang Irak, orang Iran, kalau zaman dulu Persia itu posturnya lebih besar daripada orang Arab kebanyakan ya. Makanya secara ukuran tangan juga lebih besar. Dan ini bukan cuma di ukuran zakat ya, nanti di beberapa ukuran lain juga madzhab Hanafi ini lebih banyak. Gitu ya. Min ghalibi quti baladihi,
dengan makanan pokok yang umum. Negaranya, maksudnya negara tempat dia mengeluarkan zakat. Ai baladil muadda anhu, maksudnya negeri atau daerahnya orang yang mendapatkan zakat fitrah menggunakan makanan pokok negeri tersebut. Falatu jazi'u, maka tidaklah mencukupi min ghairi ghalibi kutihi, dengan tanpa sesuai makanan pokok negara tersebut, atau yang bukan sesuai makanan pokok orang yang mendapatkan zakat fitrah. Au kuti muadzin, atau makanan pokoknya orang yang menunaikan zakat. Au baladihi, atau negaranya, maksudnya negara tempat dia mengeluarkan zakat. Litasyawufin nufusi, karena seleranya masing-masing, maksudnya mustahik zakat, lidalika, karena adanya hal tersebut. Wa min sama, maka adapun dari hal ini, wajaba, maka wajib ifuqara ibaladi muadda anhu, untuk membagikannya kepada orang-orang fakir di negaranya orang yang mendapatkan zakat fitrah. Jadi makanan pokok yang dikeluarkan dalam zakat fitrah bukan cuma disesuaikan dengan kita yang makan, tapi bagusnya memenuhi 3 unsur. 1, sesuai dengan makanan pokoknya. Yang kedua, sesuai dengan tempat dia mengeluarkan zakat. Lalu yang ketiga, makanan pokok yang juga biasa dimakan oleh mustahik. Jadi sebisa mungkin kalau kita menunaikan zakat dalam hal ini fitrah ya, itu pakai yang secara umum orang bisa makan. Makanya ada kesunahan memperbagus dari beras zakat yang kita makan. Walaupun mungkin sehari-hari kita nggak makan beras seperti itu. Misalnya kita biasa makan beras yang 11.000 misalnya, atau 12.000. Tapi kalau untuk zakat, usahain jangan pakai beras yang 11.000 atau 12.000. Walaupun andai kata Bapak Ibu keluarkan pakai beras yang sama sesuai dengan harganya, bahkan yang lebih rendah harganya dari yang biasa kita makan, zakat fitrahnya sah. Ya, tapi secara unsur penunaian zakat nggak sempurna, karena penunaian zakat ini ada 3 hal, ya. Makanan pokok orangnya yang menunaikan zakat, makanan pokok yang umum di tempat dia mengeluarkan zakat, lalu yang ketiga makanan pokok orang yang mendapatkan zakat. Gampang gitu ya. Fa illam yu'raf, maka jika tidak diketahui atau tidak dikenal, ka'abikin, seperti orang yang kabur, maksudnya orang yang mau bayar zakat ini dalam pelarian, ya kabur gitu ya. Fafihi, maka di dalamnya itu aroun, ya ada beberapa pendapat. Nah, gimana seandainya orang tersebut berada dalam tempat yang terasing? Misalnya ada orang yang dia itu kabur dari rumahnya. Dalam hal ini ada 3 pendapat ulama ya. Minha, yang ada pun diantaranya yang pertama itu ikhrajuha, yaitu tetap mengeluarkannya halan seketika. Wa minha, dan adapun darinya juga pendapat yang kedua, yaitu annaha, sesungguhnya dia itu la tajibu, tidak wajib, illa kecuali idza ada, saat dia telah kembali. Dan pendapat yang ketiga wa fi qauli, atau qaul yang ketiga itu la syai'a, tidak wajib mengeluarkan zakat. Titik, far'un, cabang. La tujzi'u, tidak cukup. Nah ini penting nih ya. Dalam madhab kita, madhab Syafi'i, tidak cukup mengeluarkan zakat kimatun, yaitu dengan membayar seharga barang yang kita keluarkan. Walama ibun, dan juga barang yang cacat. Membayar dengan seharga, misalnya kita makan harga yang gampang aja ya 10.000 gitu ya.
3,5 liter berarti 35.000. Nah ini dalam mazhab Syafi'i maka tidak cukup zakat yang seperti itu. Dan juga mengeluarkan dengan barang yang cacat, misalnya berasnya banyak yang kutuan. Wa musawisun, dan juga yang termakan atau menjadi bubuk. Jadi berasnya udah banyak yang hancur ya, berasnya sudah tidak lagi utuh. Wa mablulun, dan juga basah. Ini kalau korma, kalau di kita ya misalnya masih bentuk gabah ya. Nah, jadi walaupun ada beberapa pendapat ulama tetap hukumnya sah, andai kata bayar zakat fitrah dengan menggunakan gabah ya. Tapi kalau di Fathul Mu'in enggak, karena itu masuk kategori mablul, jadi masih basah ya, jadi harus dikeluarkan dulu baru kemudian dizakatin. Ai maksudnya illa, kecuali injafa, jika sudah kering, wa ada, dan kembali di solahiyatil iddikhori, kuat atau layak untuk disimpan, wal iqtiyati, dan atau untuk dimakan, sudah benar-benar layak dikonsumsi bahkan bisa untuk disimpan, maka itu makanan pokok, yaitulah yang sudah pantas untuk dikeluarkan zakatnya. Wala tibaron, dan tidak menjadi ukuran liiqtiyatihim, makanan pokoknya mereka, al-mablula, yang basah. Nah termasuk juga tidak menjadi ukuran andai kata kebiasaan suatu daerah itu menggunakan makanan pokok yang basah. Seandainya gitu ya, ada orang, kalau ini kan basah maksudnya korma Bapak Ibu ya. Jadi di Arab itu ada orang yang makanan pokoknya korma kering, tapi ada juga yang makanan pokoknya korma basah, tapi mayoritas korma kering ya. Nah jadi andai kata ada orang kok satu wilayah dia pakai korma basah, nah itu tidak menggugurkan kewajiban orang yang menunaikan zakat dengan korma kering, maksudnya ya, tetap harus dengan korma kering. Gampangnya kalau pakai beras ya tadi, andai kata gabah ya, walaupun gak umum, ada orang kok makan langsung pakai gabah-gabahnya ya, gak umum ini, tapi andai kata ada satu penduduk yang seperti itu, dia makan kok pakai gabah-gabahnya. Nah andai kata kita mau bayar zakat pun gak boleh pakai gabah ya, tetap harus dengan beras yang sudah siap dimakan. Illa, kecuali infakidu, jika tidak ada goyrohu selainnya, kecuali nggak ada barang lain kecuali yang basah tadi, fayajuzu, maka diperbolehkan zakat yang seperti itu. Nah ini penting, menurut madhab kita, madhab Syafi'i, nggak boleh sesuai dengan kimah. Kimah itu harga. Nah ini saya bolak-balik ingetin ya, khususnya kalau menjelang Ramadan. Jadi salah satu dalilnya dalam kitab Fathul Mu'in, madhab jumhur ulama, berarti madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan Hambali tidak memperbolehkan zakat dengan uang yang senilai atau seharga zakat yang kita keluarkan ya. Jadi satu-satunya mazhab yang memperbolehkan menggunakan uang yaitu dengan madhab Hanafi. Ingat-ingat ya, jadi satu-satunya mazhab yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang yaitu mazhab Hanafi. Walaupun nanti kalau kita berdiskusi tentang mazhabul arba'ah, mazhab 4, nanti ada sebetulnya masing-masing dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, ada beberapa ulamanya yang memperbolehkan. Tapi secara umum dari jumhur mazhab itu tidak ada yang memperbolehkan menggunakan uang. Jadi harus menggunakan makanan pokok. Nah oleh karena itu ketika kita pengen mengeluarkan zakat pakai makanan pokok, ya tentunya kita ikut sesuai mazhab kita. Ya mazhab Syafi'i misalnya 2,7 kilo sama dengan 3,5 liter gitu ya. Tapi kalau kita memang pengen pakai uang, gunakan dengan mazhab Hanafi, yaitu yang 3,8 kilo. Kalau diliterin kurang lebih 5 liter. Jadi bukan pakai yang mazhab Syafi'i yang 3,5. Dengan demikian maka jumlah uangnya jadi lebih besar. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita pakai Syafi'i misalnya, biar gampang hitung aja ya,
harga beras 10.000 ya, maka kita ngeluarin 3,5 liter cuma 35.000. Nah ini yang salah, orang bayar zakat pakai uang tapi hitungannya madzhab Syafi'i yang berasnya 3,5 liter. Jadi harusnya pakai madzhab Hanafi yang ukurannya 5 liter. Jadi andai kata harga beras, sekali lagi ini gampang yang hitung aja ya, harga beras misalnya 10.000. Nah menurut madzhab Hanafi harus bayarnya 5 liter, bukan 3,5, 5 liter. Maka 10.000 dikali 5 sama dengan 50.000. Kalau kita makan yang 12.000, berarti 12.000 kali 5 berapa tuh? 60.000. Nah tinggal dikali deh, bapak, ibu, anak 2 misalnya gitu ya, 4. Ya udah 60.000 dikali 4, berarti bayar zakatnya sebesar 240.000 gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengeluarkan zakat jangan sampai intiqalul madhab tadi ya, itu namanya tasahul. Jadi tasahul itu ngambil enteng, pengennya pakai madhab Syafi'i ya, yang harganya murah tapi pakai yang instan, yang gampang dengan duit, yaitu ala madhab Hanafi. Itu walaupun nanti kalau di Basul Masailnya ada perdebatan ya, saya nggak mau masuk ke situ lah, nanti itu terlalu dalam. Walaupun nanti itu bisa didebatin lagi sebetulnya. Ini mah yang gampang aja lah. Ya, jadi kalau bapak ibu pengen menunaikan zakat dengan sempurna, ya sesuai dengan anjuran masing-masing mazhab, gunakan mazhab secara utuh. Ya jangan dua-duanya diambil, karena masing-masing mazhab itu tentunya mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Gampangnya begini, andai kata kita bayarnya cuman 35.000, gampangnya gitu ya, menganggap bayar 3,5 liter 35.000, nanti di akhirat itu kita mau minta tanggung jawab sama siapa? Bingung. Kalau kita minta tanggung jawab Imam Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i nggak boleh pakai duit, ya sementara kita pakai duit. Kalau kita minta tanggung jawab Imam Hanafi yang memperbolehkan pakai duit, sementara pendapat Imam Hanafi bukan 3,5 liter tapi 5 liter. Jadi dua-duanya tertolak. Dari sini nggak bisa diterima, dari sana tidak bisa diterima gitu ya. Makanya harus dibayarkan dengan sesuai mazhabnya gitu ya. Terus diperbolehkan juga andai kata mengeluarkan zakatnya itu dia menunggu sampai ada orang yang dituju. Nah jadi andai kata bapak ibu bayar zakatnya di kampung, sebetulnya bayar zakat tuh di mana sih? Di mana aja boleh ya. Bapak ibu bayar zakat di sini karena ini tempat usaha bapak ibu, bagus. Bapak ibu bayar zakat di kampung misalnya sekalian lebaran gitu ya, atau mau ngebagiin orang di kampung yang mungkin nggak mampu juga bagus. Jadi sebetulnya bayar zakat dimanapun boleh, yang penting ditunaikan. Memang yang afdolnya adalah ketika dia membayarkan di mana tempat dia berada, ya, tempat dia berada di situ. Kalau dia di Jakarta ya bagusnya di Jakarta. Nah diperbolehkan juga andai kata menundanya ini karena ada orang yang mau dibayarin zakat, ada yang mau dikasih. Jadi dia bukan mau lewat musola, bukan mau lewat masjid, tapi lewat seseorang. Ya, jadi udah malam takbiran nih, harusnya nih segera dikasih nih, karena mentoknya itu kan pas khotib kelar dari Idul Fitri ya. Khotib kelar Idul Fitri dia belum bayar zakat juga, maka zakatnya jadi kodok gitu ya. Nah malam takbiran ini orang pada takbiran, nah dia boleh nunda andai kata yang dituju itu memang orangnya belum ada, atau memang sengaja dia dari Jakarta misalnya, saya mau bayar zakat di kampung aja deh, mau saya kasih tetangga saya tuh si Fulan, kebetulan dia paling miskin tempat saya. Jadi dilihatin memang untuk diberikan kepada dia. Nah nyampe sana misalnya 3:30 malam, belum subuh ya, datang buru-buru ngasih kepada dia, itu nggak apa-apa. Jadi mengakhirkan bayar zakat kalau tujuannya langsung kepada orang yang dituju itu diperbolehkan. Lah gimana seandainya lupa nih, barangkali diingat-ingat. Gimana seandainya lupa? Karena ini ada kasus, ada jamaah yang, tapi gak usah saya sebutin orangnya ya. Ada jamaah yang nanya, Ustaz saya malam sama suami saya udah nyiapin. Ya kebetulan anaknya udah pada gede, jadi dia bayar zakat cuma berdua nih. Udah nyiapin 7 liter. Bapaknya ke musola, takbiran, saya
ngangetin makanan. Habis ngangetin makanan saya tidur pules. Suami saya pulang juga tidur pules. Itu utuh Pak Ustadz. Jadi sampai pulang sholat id itu beras masih ada. Nah gimana kayak gitu? Nah kalau kayak gitu terhukumi kodok. Kalaupun dia sudah niatin, ya maka tetap terhukumi kodok. Nah maka seketika itu juga wajib dibayarkan. Jadi walaupun itu terhitung kodok, tetap wajib dibayarkan. Jadi andai kata ini namanya ilmu kan, mudah-mudahan sih jangan sampai lah. Gitu. Tapi barangkali terjadi, nih Bapak Ibu gak usah takut, udah cari aja orang miskin, kasih langsung tuh 7 liter itu ya. Nah ini beda kasus kalau seandainya lewat kepanitiaan. Kalau kepanitiaan misalnya gitu kayak di musola masjid, ini ada jatah si Fulan nih 10 liter misalnya gitu ya. Si Fulannya yang mau dikasih pulang kampung. Nah ini kan udah kumpulan punya Bapak Ibu semua nih. Ya salah satunya ada yang 10 liter kan gitu ya. Nah ini gak usah khawatir karena ini merupakan akumulatif, maka ketika disimpan pun gak ada masalah. Jadi tidak membuat si empunya ini kodok. Ya, atau gini lah gampangnya, Bapak Ibu datang ke musola ke masjid, sementara panitia udah ngebagiin. Bapak Ibu datang nih ya, bawa 7 liter gampangnya gitu ya. Punya suami istri lah gampangnya gitu. Ini saya bayar zakat. Yang lain pada bagian semua, tinggal Bapak Ibu doang telat. Kata panitia ya nanti kami berikan kepada mustahik. Nah rencananya pengurus musola masjid ini mau dikasih si Fulan. Kita udah pulang, ternyata si Fulan ini udah pulang kampung, kagak sampai keterima itu beras, gampangnya gitu ya. Maka zakatnya Bapak Ibu tetap sah karena sudah melalui amil. Ya, ini yang saya bicarakan kalau itu barang masih ada di rumah, Bapak Ibu belum sempat ngasih ke amil, maka langsung aja bayarin ke orang miskin yang ada di dekat Bapak Ibu. Nah tinggal nanti niatnya ditambahin kodoan nawaitu an ukhrija zakat al fitri. Kalau untuk diri sendiri an-nafsi doang. Kalau untuk keluarga an-nafsi wa aman tazamuni nafaqatuhum ya fardon. Nah ditambah kodoan lillahi ta'ala. Jadi tetapnya harus niat kodo. Nah itu sah. Jadi menyegerakan membayar zakat fitrah yang tertunda itu hukumnya juga wajib. Gitu ya. Wa harama ta'khiruha, dan haram mengakhirkannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.